mendesak proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dilakukan sesuai mekanisme konstitusi karena yang bersangkutan telah melanggar konstitusi. Terkait surat pemakzulan Wapres kita Gibran, apakah sudah ada di tangan pimpinan saat ini? Karena terakhir Bang Dasko bilang bahwa memang masih ada di sekretariat, belum lihat. MPR dan DPD juga belum menerima. Kalau di pimpinan DPR untuk saat ini seperti apa? Terima kasih. Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Apakah ini tidak menjadi atensi khusus, Pak? Mengingat ini surat sudah dilayangkan dari zaman pas masa reses. Ya dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa yang lalu masa sidangnya, dan surat yang ada masih banyak sekali. Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima. Saya belum berkoordinasi dengan kesekjenan, belum berkoordinasi dengan kesekjenan MPR dan DPD. Terima kasih. Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Adi Prayitno, the one and only host sekaligus narasumber tunggal Politik Syai'un. Ini adalah channel YouTube pribadi saya. Ya hanya sekedar untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Jadi jalan ceritanya beberapa hari ini ada begitu banyak permintaan seperti WA, kemudian DM, supaya saya ikut serta dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Jadi jalan ceritanya ada semacam pernyataan sikap politik dari Purnawirawan TNI, di mana dalam pernyataan sikap itu yang paling menonjol adalah soal mengusulkan bagaimana Wakil Presiden itu dimaksulkan ataupun diganti. Saya baca redaksinya. Poin yang ke-8 mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi 1-7 poin yang disampaikan itu sebenarnya sifatnya normatif, tapi ketika bicara tentang poin ke-8, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang mengusulkan supaya Wakil Presiden itu diganti, itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan Wakil Presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap Wakil Presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap Wakil Presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain saling memberikan statement-statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan TNI yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian Wakil Presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia, tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut.
Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya Habibie dan seterusnya. Tuntutan-tuntutan semacam ini sering kali muncul. Jadi bagi saya, ketika ada sejumlah purnawirawan yang meminta, purnawirawan TNI yang meminta supaya wakil presiden itu diganti, ini tentu adalah bagian dari dinamika dan dialektika dalam konteks negara demokrasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sudah banyak contohnya yang begini. Nah, yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang? Karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah supaya wakil presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah wakil presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa saat itu. Saya ingin katakan bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia yang diminta diganti, diminta dimundurkan, itu adalah wakil presiden hanya terjadi di era sekarang. Kalau kita melihat argumentasinya, ini dikaitkan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, salah satunya terkait dengan umurnya Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang sepertinya kelompok-kelompok tertentu seperti purnawirawan menganggap persoalan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pilpres itu berbuntut panjang hingga saat ini. Situasi memanas, Presiden Prabowo Subianto disebut tak lagi memberi ampun kepada oknum bermasalah, apalagi yang sudah menjelekan institusi.
Halo sahabat politik, selamat datang kembali para pembaca dan penikmat wacana politik di channel Kabar Politik Viral, tempat kita membedah realita fakta hukum dan isu-isu kebangsaan secara tajam, objektif, berlandaskan akal sehat, dan tentunya tanpa menutup-nutupi apa yang sedang bergejolak di tengah masyarakat. Sahabat Kabar Politik Viral, sebuah pertanyaan mendasar yang patut kita merenungkan bersama adalah seberapa pentingkah sebuah keabsahan, kejujuran, dan transparansi dari latar belakang seorang pemimpin bagi sebuah bangsa? Dalam sistem demokrasi yang sehat, rekam jejak integritas seorang pejabat publik termasuk keabsahan riwayat pendidikannya, merupakan hal fundamental yang tidak bisa ditawar. Namun, belakangan ini publik kembali disuguhkan oleh dinamika hukum dan politik yang amat menyita perhatian nasional. Sidang gugatan Citizen Lawsuit terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kini telah memasuki babak baru, babak pembuktian. Persidangan ini dihadiri oleh banyak pengunjung dan menyedot perhatian luas karena mempertaruhkan azas keterbukaan informasi di Indonesia. Di dalam persidangan terjadi dinamika yang amat krusial. Di antaranya, opsi pinjam pakai barang bukti. Kuasa hukum tergugat mempertimbangkan opsi pinjam pakai barang bukti berupa ijazah asli yang saat ini diklaim berada di bawah penguasaan penyidik Polda Metro Jaya. Berikut keterbukaan informasi publik. Berdasarkan putusan Komisi Informasi Publik atau KIP, telah ditegaskan bahwa dokumen riwayat pendidikan seorang pejabat publik pada dasarnya bukanlah rahasia pribadi yang tabu, melainkan informasi terbuka yang berhak diakses masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Berikut pencocokan dan pembuktian. Pihak penggugat dan publik menuntut pembuktian yang benderang di hadapan majelis hakim agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlarut-larut. Bahasa pergerakan Roy Suryo dan sorotan terhadap dokumen Gibran. Tidak berhenti di situ, efek domino dari polemik ini juga merembet pada isu latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pakar telematika Roy Suryo bersama timnya melakukan langkah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari pertemuan dan penyediaan data tersebut, muncul temuan-temuan baru yang menjadi perdebatan sengit. Salinan rapor Orchid Park Secondary School. Ditemukan salinan dokumen rapor Singapura yang kronologi tahun ajaran dan angkatannya dipertanyakan serta disandingkan dengan riwayat pendidikan resminya. Surat penyetaraan kesetaraan SMA. Keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri tersebut dikritik secara tajam oleh para pengamat, mendesak kementerian untuk memaparkan transparansi kajian akademis di balik penerbitan surat tersebut. Sahabat Kabar Politik Viral, isu ini pada dasarnya bukan sekedar urusan selembar kertas. Ini adalah ujian tangan moralitas politik, kepastian hukum, dan bagaimana sebuah negara menghargai azas kejujuran publik. Ketika seorang pemimpin memangku jabatan, ia memegang amanah jutaan rakyat. Cara terbaik untuk meredam keraguan, spekulasi maupun narasi ganjil di media sosial adalah
dengan transparansi mutlak dan keterbukaan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Melihat dinamika ini, ruang publik digital pun terbelah. Mari kita lihat beberapa ragam komentar netizen yang masuk. Ada netizen yang mendoakan agar kebenaran dan keadilan segera terungkap sejelas-jelasnya. Ada yang menyayangkan mengapa persoalan syarat administrasi dasar seperti ini harus berlarut-larut hingga meja hijau. Ada pula yang menyoroti kinerja aparat dan instansi terkait agar senantiasa berada di garis tegak lurus pada hukum dan kebenaran demi menjaga marwah negara. Nah, bagaimana menurut tanggapan teman-teman sekalian di channel Kabar Politik Viral? Apakah bukti-bukti fisik dalam persidangan ini akan segera menjawab seluruh teka-teki publik, ataukah isu ini akan menjadi catatan sejarah politik kita ke depan? Silakan tuliskan pandangan, analisis, dan pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara sehat, kritis, argumentatif, dan tetap menjaga kesantunan. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke grup-grup kalian agar makin banyak masyarakat yang tercerahkan, dan pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update berita viral politik lainnya. Mari kita bacakan komentar-komentar netizen yang tak kalah menarik, yang kritik dan luar biasa di bawah ini. Triadi memberikan komentar dipuja dan dipuji, disanjung dan disembah, kesederhanaan dan keluguan membawa dan menyimpan kejahatan tanpa ekspresi bersalah. Teman kita Koesti berpendapat tegakkan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Teman kita Rahmatin memberikan komentar tidak mau memperlihatkan karena foto ijazahnya beda banget. Teman kita Sioterdu memberikan komentar kebenaran bisa kalah tapi kebenaran tidak akan salah. Teman kita Undang Supranta memberikan komentar kalau JKW dan OVA dihukum, rakyat akan rame-rame bersyukur. Teman kita Samsudin memberikan komentar tegakkan yang tidak salah, runtuhkan yang tidak benar, benar tegak runtuh salah. Teman kita MP Fiat memberikan komentar kebenaran harus digaungkan. Teman kita Jumroni Roni memberikan komentar Allah Akbar, hidup rakyat. Teman kita Chairul Lairi memberikan komentar tangkap semua ternak Mulyono, bikin gaduh saja nggak bisa memperlihatkan ijazah aslinya. Hakim yang mulia, sebenarnya takutlah ajab Allah. Teman kita Ari Biputri memberikan komentar orang baik adalah orang yang taat hukum. Teman kita Suprijono memberikan komentar tunggu putusan sidang pengadilan ijazahnya, kemudian lanjutkan langkah hukum selanjutnya. Teman kita Untung Subartno memberikan pendapatnya rakyat mengharap keadilan, harus tunjukkan ijazah sesuai dengan yang diminta. Kalau memang ada ijazah harus ditunjukkan agar rakyat mengetahuinya. Teman kita Indah Budimanda memberikan komentar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, melainkan selalu mencatat semua perbuatan umatnya dan yang baik dan yang buruk, salah maupun benar, maka setiap kebohongan tetap disimpan dan ditutupi serapi-rapinya, apapun tetap terbongkar juga.
Teman kita Bras Marwir memberikan pendapat tunjukkan kalau di Indonesia itu hukum berpihak pada yang benar. Jangan sampai berpihak pada yang salah. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Teman kita Wang Muryak memberikan pendapat yang luar biasa, hadirlah dalam sidang hukum bila itu warga WNI yang baik untuk contoh rakyat bawah. Kita teruskan, Udi saja memberikan komentar rakyat mendukungmu Pak Roy Butiva, terus semangat. Teman kita Priyatna memberikan komentar, alhamdulillah terbongkar juga walau disimpan rapi, kalau bangkai pasti bau jika disembunyikan. Teman kita Salim Manu memberikan komentar, hakim harus adil benar-benar. Teman kita Messie Wandung Dola memberikan komentar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman kita Mas Kufendi memberikan komentar, tegakkan keadilan demi negara Indonesia. Teman kita Suyart Suhid memberikan pendapat perjuangan suara rakyat Indonesia. Teman kita 7 Primer memberikan pendapatnya kalau palsu harus dihukum. Kita lanjut, teman kita Bang memberikan komentarnya, puji Tuhan, kemenangan untuk rakyat. Teman kita Bapak Sumardiono memberikan komentar, yang benar pasti menang, salah pasti kalah. Teman kita Ibu Yatime memberikan pendapatnya, memang Allah selalu berpihak pada yang benar. Alhamdulillah, Allah Rabbi Alamin. Teman kita Yaya Andiansa memberikan komentar, alhamdulillah kemenangan buat rakyat. Kita lanjut, teman kita Sidi Faturhat memberikan komentar, Jokowi harus datang biar tidak umpet-umpetan dan cepat selesai. Teman kita Mawar Madukno memberikan komentar, alhamdulillah kebenaran yang benar tetap benar. Siapa yang bersubuhat akan kena balasnya, saja malu sebagai warga. Teman kita User Go memberikan komentar, setuju rakyat Indonesia menang. Teman kita Oppo Baruta memberikan komentar, mohon kejujuran dijunjung tinggi, malah di meja hukum dan seorang presiden. Teman kita Ferry Wondel memberikan pendapatnya, yang bawa ke Jakarta siapa dan yang menyalonkan Jokowi jadi gubernur dan presiden siapa. Mereka juga harus bertanggung jawab atas kasus ini. Kalau benar ijazahnya palsu, negara harus menarik semua tunjangan yang ada pada saat ini, dan Jokowi harus mengganti semua yang sudah diberikan kepadanya karena atas kepalsuan ijazahnya. Nah, demikian teman-teman pendapat teman-teman kita netizen. Dan jangan lupa juga kita selalu mengawal daripada kritikan atau politik di negara kita ini sebagai warga Indonesia, supaya kita mengetahui bagaimana perkembangan demokrasi di masa yang akan datang. Salam NKRI.